Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMK. Pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif, materi kita mengenai gaya dan momen. Ini adalah pelajaran dasar bagi kita di bidang otomotif. Materi kita adalah mengenai gaya dan momen. Jadi saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita ini, yaitu topik ini diharapkan siswa mampu memahami konsep gaya. Yang kedua, menyusun gaya secara grafis dan analitis. Di sini kita belajar tentang vektor. Ya, kemudian menguraikan gaya secara grafis dan analitis, memahami konsep momen, momen couple, dan macam-macam momen. Kemudian menghitung momen yang terjadi pada batang dengan dua gaya atau lebih. Ya, ini gambaran sekilas mengenai gaya, bahwa gaya itu mempengaruhi benda atau massa yang diam. Jadi jika suatu benda dikenakan gaya, maka benda itu akan bergerak. Kita lihat di sini sebuah mobil didorong atau dikenakan gaya dorong 15 kg, dan di sini ada panjang gaya yaitu 1 cm. Ini adalah panjang gaya. Ini mobil yang diam, dalam keadaan diam, dikenakan gaya sebesar 15 kg, maka mobil itu bergerak ke arah kanan. Ya, ini tanda panah ini adalah arah gaya yang disebut nanti adalah vektor. Sama dengan massa benda dikalikan percepatannya, jadi gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Jadi percepatan suatu benda yang dikenakan gaya itu berbanding lurus dengan massa kali percepatan. Ya, di sini kita istilahkan gaya disimbolkan oleh F, di mana F sama dengan gaya dengan satuannya adalah Newton atau Dine, dan M adalah massa benda dan satuannya kilogram atau gram, dan A adalah percepatan yang satuannya massa per sekon kuadrat atau sentimeter per sekon kuadrat. Ya, kalau diperkirakan itu 1 Newton sama dengan gaya yang diperlukan untuk memberi 1 kilogram massa dengan suatu percepatan 1 meter per sekon kuadrat sama dengan Newton per kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Ya, itu adalah gaya, itu adalah besarannya, jumlah besarannya yang dapat dihitung, dan Newton itu adalah satuannya. Kalau bicara mengenai gaya, saya katakan tadi gaya itu adalah besaran, ya, dan memiliki satuan yang disebut dengan Newton, ya, di mana 1 Newton itu sama dengan gaya yang diperlukan untuk memberi 1 kg massa dengan suatu percepatan dengan satuan 1 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi batas besaran atau besaran dengan satuan. Besaran fisis adalah konsep yang dipakai untuk menggambarkan fenomena fisis secara kualitatif dan kuantitatif. Ya, di sini kualitatif adalah kualitasnya, ya, kualitasnya atau besar pengaruhnya, dan kuantitatif adalah jumlahnya. Besaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori. Setiap kategori berisi hanya besaran-besaran yang dapat dibandingkan. Bila besaran itu dipilih sebagai besaran patokan disebut satuan.
semua besaran yang lain dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari satuan ini dengan suatu angka yang disebut nilai bilangan dari besaran tersebut. Contoh, gaya tekan sebesar 10 Newton atau F sama dengan 10 N. Maka N melambangkan satuan yang dipilih untuk besaran F dan 10 melambangkan nilai dengan nilai bilangan dari besaran F bila dinyatakan dalam satuan Newton. Jadi besaran F tersebut dapat juga dinyatakan dengan satuan lain, misalnya dinyatakan dengan kilogram force atau kilogram gaya. Jadi besaran tersebut tidak tergantung dari pemilihan satuan. Ya, jadi nilai satuan itu bisa dikonversikan. Saya contoh besarannya 1, ya nilainya misalnya panjang, ya panjang satuannya meter. Nilainya 2, jadi 2 meter, ya dia tidak terpatok pada satuan bisa dirubah, misalnya 2 meter dirubah ke sentimeter menjadi 200 cm atau istilahnya dikonversikan, ya, jadi satuan itu enggak menjadi pokok, ya satuan hanya bila terjadi bila satuan dirubah, ya maka besaran bisa berubah, ya. Jadi besaran fisis dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila termasuk dalam satu kategori. Besaran fisis dapat juga dikalikan atau dibagi satu terhadap lainnya menurut aturan ilmu hitung. Kita ambil contoh, ya. Kecepatan pada gerak beraturan adalah V sama dengan L per T, di mana L adalah jarak dalam interval waktu T. Jadi bila jarak L sama dengan 5 cm dan interval waktu T sama dengan 2,5 sekon, maka maka kecepatan sama dengan L per T sama dengan 5 per 2,5 sama dengan 2 cm per detik. Ya, 2 cm per detik. Jadi satuannya itu 2 cm per detik. Ya, ini besaran vektor dan besaran skalar. Besaran fisis dibagi menjadi 2 golongan, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan gravitasi, dan gaya. Vektor dapat digambarkan dengan tanda anak panah. Panjang anak panah melambangkan besarnya vektor klan. Ujung anak panah menunjukkan arah bekerjanya vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar saja. Contohnya, laju, berat, jarak, dan waktu. Misalnya pada speedometer kendaraan bermotor, angka-angka yang ditunjukkan oleh panah itu menunjukkan besarnya kecepatan laju pada skala tertentu. Misalnya 100 km per jam. Akan tetapi, panah yang menunjukkan angka tersebut tidak menunjukkan arah lajunya kendaraan. Contoh lainnya, alat-alat yang menunjukkan besaran skalar adalah odometer, takometer, dan timbangan. Sedangkan kecepatan dari suatu gerakan tentu memiliki arah gerakan, dan besarnya kecepatan tersebut jadi merupakan besaran vektor. Ya, di sini kita lihat ada besaran vektor dan besaran skalar, yaitu di besaran vektor perpindahan, besaran skalarnya adalah jarak, kecepatan, laju, percepatan dengan kekuatan, gaya dengan waktu, momentum, volume, kuat medan magnet, torsi, dan massa inersia. Gaya memiliki klasifikasi, ya. Jadi gaya bisa diklasifikasikan, ya. Ini contohnya sebuah titik materi yang diam dapat bergerak jika didorong, ditarik, ditekan, dan sebagainya, atau sebaliknya.
Titik materi yang bergerak dapat pula berhenti atau diam kalau ada sebabnya. Demikian pula besarnya kecepatan dan arahnya gerakan dapat pula berubah, sebab perubahan itulah yang disebut gaya. Gaya adalah besaran vektor, jadi dapat digambarkan dengan lukisan garis. Untuk menggambarkan gaya dengan sebuah garis harus memenuhi 3 ketentuan, yaitu titik tangkap gaya, gaya, dan arahnya. Jadi gaya memiliki klasifikasi, ya. Gaya itu ya sebuah titik materi yang diam tadi, sebuah benda yang diam. Jika didorong atau disebut tenaga dorong, ditarik atau gaya tarik, ditekan atau gaya tekan, dan sebagainya atau sebaliknya. Titik itu bisa bergerak, dapat pula berhenti tadi. Ya, kalau masanya lebih besar daripada gayanya, maka materi tersebut diam dan gaya tersebut tidak mampu bekerja pada materi yang diam tadi. Akibat masanya lebih besar dari gaya yang dibutuhkan untuk mendorong materi tersebut atau menarik materi tersebut. Besarnya gaya dan garis kerja gaya. Besaran gaya menurut standar menurut satuan internasional digunakan satuan Newton atau N atau kilogram meter per sekon kuadrat. Besarnya suatu gaya dilukiskan sebagai garis lurus dan panjang itu menyatakan besarnya gaya. Untuk melukiskan besarnya gaya digunakan perbandingan atau skala gaya. Misalnya, 1 cm garis menggambarkan gaya 1 Newton. Maka gaya sebesar 10 Newton digambarkan dengan garis lurus sepanjang 10 cm. Penentuan skala gaya ini sembarang, artinya tergantung dari tempat akan kita pakai untuk melukis gaya tersebut. Garis lukisan gaya itu dapat diperpanjang terus baik ke belakang maupun ke depan. Dan lukisan gaya itu dapat pula dipindahkan kemana saja sepanjang garis lurus tersebut, asalkan panjangnya tetap sama. Garis lurus tempat gaya tadi dapat dipindah-pindahkan, disebut garis kerja. Jadi dapat didefinisikan bahwa gaya dapat dipindahkan di sepanjang garis kerjanya asalkan arah dan besarnya sama. L adalah panjang anak panah yang menurut skala menggambarkan besarnya gaya F atau vektor AB sama dengan AB. Dapat dipindahkan kemana saja asal masa pada garis kerja gaya, asal masih pada garis kerja gaya. Ya, kita lihat sini ada garis kerja gaya lurus, ya, dan F ini gaya, dan tanda panah ini menunjukkan arah gaya, ya, dari A ke B, dan L ini adalah panjang anak panah, ya, yang menurut skala menggambarkan besarnya gaya. Ya, jadi penggambaran gaya, ya, digunakan skala gaya, ya. Bisa, ya, tergantung seberapa luas tempatnya untuk menggambar gaya itu sendiri, ya. Misalnya 1 cm tadi bisa mewakili gaya 1 Newton. Tapi bisa juga 2 cm disepakati skalanya menjadi 1 Newton. Jadi tergantung, ya, besarnya tempat kita untuk menggambarkan suatu gaya. Nah, kita masuk menentukan arah gaya. Arah gaya dapat digambarkan sebagai tanda panah. Arah tanda panah tersebut sebagai arah gaya itu bekerja. Misalnya, sebuah gaya F bekerja ke kanan, maka tanda panah tersebut dilukiskan di sebelah kanan. Ya, kita lihat ini tanda panah arah ke kanan, berarti arah gaya tersebut menuju ke sebelah kanan. Ya. Bila gaya bekerja ke bawah, maka tanda panah dilukiskan ke bawah. Ya, ini ke arah bawah, ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik tangkap gaya.
menentukan titik tangkap gaya seperti ini ya. Misalnya gini, apabila suatu benda ditarik ke kanan atau oleh sebuah gaya F yang bekerja pada titik A, maka titik A tersebut dinamakan titik tangkap gaya. Ya, kita lihat seperti pada gambar A ini disebut sebagai titik tangkap gaya. Titik tangkap ya. Titik tangkap adalah titik tempat sebuah gaya mulai bekerja. Ini kita lihat pada gambar ya, di mana titik A dan F ini tanda panah arah gaya, F ini gaya ya, gayanya ke kanan ya. Kemudian menentukan ya, ini seperti ini ya, coba perhatikan ya, suatu ya gaya F yang bekerja pada titik A, maka titik A tersebut dinamakan titik tangkap gaya. Titik tangkap adalah titik tempat sebuah gaya mulai bekerja. Ya, kita ambil ya contoh soal ya, contoh latihan soal misalnya, lukiskanlah sebuah vektor AB yang besarnya 100 Newton dan arahnya ke kiri. Jadi penyelesaiannya digunakan skala gaya 1 cm sama dengan 50 Newton. Maka pada sebuah garis lurus mendatar diukur panjang 100 berbanding 50 sama dengan 2 cm atau panjang garis AB 2 cm. Titik A di ujung kanan adalah titik tangkap gaya dan tanda panah di ujung kiri adalah gerak gaya. Ya, lihat gambar di sini. Ya, tadi skalanya disepakati. Skala gaya itu 1 cm sama dengan 50 Newton. Ya, berarti kalau 2 cm dia sama dengan 100 Newton. Ya, kemudian 3, memindahkan gaya. Sebuah gaya dapat dipindahkan atau digeser tempatnya di sepanjang garis kerjanya tanpa mengurangi pengaruh gaya tersebut pada benda. Ya, kita lihat. Ya, sebuah gaya dapat dipindahkan atau digeser tempatnya di sepanjang garis kerjanya tanpa mengurangi pengaruh gaya tersebut pada benda. Ya, misalnya kita menarik sebuah benda dengan seutas tali atau ya berat tali diabaikan dengan gaya sebesar F, maka apakah tali itu ditambatkan pada titik A atau ditambatkan pada titik B, hasilnya akan tetap sama ya. Kita lihat gambar ya. Ya, tadi kita misalkan aja, misalkan kita menarik sebuah benda dengan seutas tali, ini seutas tali. Ya. Yang berat talinya kita abaikan dengan gaya sebesar F, maka apakah tali itu ditambatkan pada titik A atau ditambatkan pada titik B, hasilnya akan tetap sama. Ya, ini mengenai sekilas mengenai memindahkan gaya. Ya, jadi pelajaran kita mengenai gaya cukup sampai di sini dulu. Jadi kalau kurang mengerti, ya saya akan berusaha bagaimana biar anak didik atau seluruh siswa bisa mengerti mengenai gaya. Jadi minggu depan saya akan lebih menyederhanakan lagi pembelajaran kita tentang gaya dan kita belajar bagaimana kita menghitung vektor ya. Ya, menghitung vektor secara analitik. Jadi saya harap siswa tetap semangat dan fokus dalam belajar agar lebih cepat paham ya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti bisa menghubungi saya melalui WA grup kita. Jadi saya harap anak-anak tetap semangat. Kita bertemu minggu depan kembali belajar mengenai gaya ya, lanjutan ya, tentang menyusun gaya. Minggu depan kita belajar tentang menyusun gaya. Baru kita belajar menyelesaikan beberapa soal mengenai gaya dan momen. Jadi tetap semangat
jaga kesehatan, dan jauhi kerumunan. Ya, pintar bukan karena bakat, tapi karena banyak belajar dan latihan. Sekian dan terima kasih.